Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba sedikit berbagi tentang keilmuan. Dunia saat ini sedang menghadapi corona. Berbagai kehidupan menjadi terganggu karena coronavirus disease ini. Saya sedikit memberi bekalan keilmuan dalam menghadapi pandemi corona ini. Virus corona mengawali menempel di dalam tubuh kita melewati 3 pintu gerbang, yaitu mata, hidung, dan mulut. Makanya 3 lokasi ini adalah merupakan pintu gerbang dari pintu masuk virus ke dalam tubuh kita. Maka wajar kita harus menjaga agar tangan kita tidak mengucek mata kita, agar tangan kita tidak masuk ke dalam hidung kita, dan agar tangan kita tidak masuk ke dalam mulut kita. Kemudian wajar kalau kita harus menjaga pintu gerbang itu dengan sebaik-baiknya. Itulah fungsinya kita menjaga yang disebut lapisan mukosa di 3 pintu gerbang itu. Caranya adalah dengan menjaga pertahanan mukosa tubuh. Disitulah pentingnya mengkonsumsi vitamin A, mengkonsumsi vitamin C, mengkonsumsi vitamin E. Vitamin A ada pada buah-buah yang berwarna orange. Kemudian vitamin E, makanan-makanan yang buah-buah, sayur yang berwarna ungu. Kemudian vitamin C adalah buah-buahan, sayur-sayuran yang sifatnya agak masam. Selain menjaga pintu gerbang dengan cara memberi konsumsi vitamin A, C, dan E, tentunya juga jaga dari iritasi debu, dari iritasi nikotin, hindari merokok, kan itu semua merusak pintu gerbang itu. Jika hindari iritasi dari amonia, karena itu sangat mengganggu terjadinya kerusakan pada mukosa yang merupakan pintu gerbang awal dari masuknya kuman. Seandainya kuman ini kemudian masuk ke dalam tubuh kita, kuman ini memerlukan pembiakan atau replikasi. Kuman ini tidak bisa membiak tanpa masuk ke dalam sel. Disinilah kuman akan berhadapan dengan sel kebal tubuh kita yang disebut makrofag dan mikrofag, atau disebut PMN, polimorfonuklear. Untuk itulah kita membutuhkan sel kebal yang kuat, makrofag yang kuat. Makrofag yang kuat itu adalah apabila kita mengkonsumsi makanan yang baik, makanan yang benar. Makanan yang baik dan benar adalah makanan yang tentu gizinya seimbang, tentu waktu makannya tidak telat, tentu jumlahnya juga mencukupi sesuai dengan aktivitas kita. Selanjutnya, mikrofag tadi menghalangi sel itu masuk ke dalam, menghalangi virus itu masuk ke dalam sel, sedang makrofag akan memakan virus corona tadi. Selain berfungsi memakan virus corona tadi, ternyata makrofag itu juga berfungsi untuk memanggil pabrik dari antibodi spesifik yang disebut dengan sel T dan sel B. Dengan cara apa? Dengan cara pada saat makrofag ini makan virus, kemudian nanti akan
terbentuk keping-keping virus. Nah, keping-keping virus ini ibarat adalah alat panggil makrofag agar sel T dan sel B bekerja. Dia datang untuk memproduksi imunoglobulin spesifik. Maka mari kita bantu sel T dan sel B itu agar dia bisa memproduksi imunoglobulin spesifik, pembunuh spesifik untuk virus corona ini, agar dia bisa menghasilkan imunoglobulin yang sebanyak-banyaknya. Nah, sel T dan sel B ini memerlukan waktu 1 minggu untuk bisa menghasilkan imunoglobulin spesifik. Imunoglobulin spesifik ini yang akan dihasilkan pertama kali yang disebut IgM. IgM itu ibarat suatu zat kebal, dia punya tangan 5. Dia bergerak seperti seorang satpam yang mengitari kompleks perumahan yang diamankan. Dia sangat perkasa. Virus ini tidak mampu menghadapi imunoglobulin M. 5 tangan ini akan mencekram, kemudian dimakan virus ini oleh imunoglobulin M. Selain imunoglobulin M, ternyata limfosit T dan B juga memproduksi imunoglobulin A. Dia ibarat seorang satpam, dia berjaga di pintu gerbang seandainya ada virus yang sama masuk. Dalam waktu 7-14 hari, mayoritas virus akan mati. Virus ini memang self-limiting disease. Dia punya umur sekitar umurnya adalah sekitar 14 hari. Tetapi sebagaimana manusia, ada yang umurnya 60 tahun, ada juga yang 100 tahun. Virus ini juga ada yang mempunyai umur sampai 21 hari. Tapi mayoritas di 14 hari. Nah, setelah 14 hari, tadi sel T dan sel B memproduksi yang disebut imunoglobulin G. Bersamaan dengan imunoglobulin G itu diproduksi namanya sel memori. Sel memori dia akan bekerja mencatat. Apabila ada virus yang sama masuk, dengan cepat sel memori memerintahkan sel T dan B untuk memproduksi imunoglobulin secara besar-besaran. Imunoglobulin yang terbanyak nanti dihasilkan adalah imunoglobulin G. Imunoglobulin G bekerja seperti satpam yang terus berpatroli. Dia memang kemampuannya untuk membunuh tidak sebaik imunoglobulin M. Imunoglobulin G tadi saat berputar bertemu virus, dia akan mengeluarkan suatu zat aktif. Zat aktif itu seperti dilumuri, seperti dicat ke dalam virus itu. Sehingga virus yang sudah kena lumuran tadi, itu antenanya akan rontok sehingga dia tidak bisa menempel ke dalam sel. Selain itu, ternyata zat tadi itu seperti sele di dalam roti tawar. Ternyata menyebabkan makrofag, menyebabkan imunoglobulin M mengetahui di mana kira-kira letak virus itu bersembunyi. Jadi seperti GPS. Dan saat dimakan pun lebih lezat, sehingga ini mengundang makrofag dan imunoglobulin M menjadi lebih galak. Makanya diibaratkan adalah yang disebut virus itu adalah maling. Sebenarnya zat kebal tubuh itu adalah satpam. Maka wajar kita harus menjaga satpam kita dengan menjadi satpam yang kuat. Disitulah pentingnya kebugaran. Bagaimana caranya? 1, makannya jangan telat. 2, tidurnya jangan kurang. Yang ketiga, aktivitasnya terukur, jangan terlalu capek. Yang 4, hindari semua bentuk stres. Yang kelima, olahraga ringan, tetapi rutin di bawah matahari. Dan yang keenam, hindari semua bentuk polusi. Outdoor pollution jalan raya,
indoor pollution adalah rokok. Itu semua akan menyebabkan satpam tubuh kita menjadi kokoh, menjadi kuat. Ibarat sel kebal kita itu adalah satpam, sedang sel virus itu adalah maling. Maka wajar kita harus mencegah maling itu sebanyak-banyaknya masuk ke dalam tubuh kita. Itulah fungsinya kita memakai APD. Itulah fungsinya kita cuci tangan. Itulah fungsinya kita rajin mandi. Itulah fungsinya kenapa kita harus stay at home. Kita tidak menerima sementara tamu dari luar masuk ke dalam rumah kita. Itu semua adalah gambaran bagaimana kita menjaga imun kita. Dengan cara seperti itu, ini yang disebut adalah kewaspadaan berbasis ilmiah. Sehingga kita bisa menerangkan kenapa kita harus bugar. Yang kedua, kenapa kita harus stay at home. Kita juga tahu alasannya kenapa kita harus rajin mandi. Terutama untuk kawan-kawan tenaga kesehatan. Kenapa kita harus makan dan minum dengan gizi yang baik dan benar. Kenapa kita harus istirahat yang cukup. Kenapa kita harus cuci tangan dengan baik dan benar dan sesering mungkin. Dan kenapa kita harus memakai alat-alat APD dengan baik dan benar. Kita harus tahu kapan memakai APD derajat 2 buat kawan-kawan tenaga kesehatan. Kapan kita harus memakai APD derajat 3 buat kawan-kawan kesehatan. Dan buat kita semua masyarakat, kita paham kenapa kita tidak boleh mengucap mata, kita tidak boleh memasukkan jari ke hidung kita, kita pun tidak boleh memasukkan jari ke dalam mulut kita. Itu semua kita menjadi tahu kenapa alasannya. Dan ingat, virus ini sampai hari ini belum ada vaksinasinya. Kemudian pertanyaannya, ternyata tidak semua makrofag tadi itu bisa makan virus dengan baik. Karena setelah makan virus dengan baik baru terbentuk keping virus. Nah, keping virus ini yang seperti handphone bisa memanggil sel B dan sel T. Nah, siapakah mereka yang makrofagnya tidak mampu memakan virus ini? Tidak akan terbentuk sel B dan sel T. Siapa mereka? Itulah yang disebut orang-orang yang punya komorbid. Mari kita jaga kawan-kawan kesehatan kita. Kita jaga orang-orang yang mempunyai komorbid. Siapakah mereka orang-orang yang mempunyai komorbid? Yaitu satu, orang-orang tua di atas 60 tahun. Kedua, orang-orang yang mempunyai penyakit dasar. Penyakit dasarnya antara lain adalah bisa diabetes yang tidak terkontrol, bisa orang-orang yang harus dicuci darahnya, bisa orang-orang yang hipertensi tidak terkontrol, asma tidak terkontrol, PPOK, orang-orang dengan imunodefisiensi seperti malnutrisi, seperti HIV. Mari kita jaga mereka seperti kita menjaga gelas-gelas kristal. Itulah gambarannya kenapa kita harus berhati-hati. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta agar doa-doa kita menjadi makbul. Sehingga tetap satu, selalu jaga niat kita hanya karena Allah apapun yang dilakukan. Yang kedua, jangan lupakan usaha maksimal, ikhtiar maksimal, jangan dilupakan. Yang ketiga, kawal dengan doa. Yang keempat, sabar dan tawakal. Dan yang kelima, biarkanlah Allah meneruskan usaha-usaha yang tidak bisa kita lakukan sebagai manusia. Saya tutup dengan cerita yang indah. Kita semua mungkin sering mendengar cerita ini.
Kisah ini adalah kisah ibunda kita Siti Hajar. Beliau berdua dengan anaknya yang sangat dikasihinya, Ismail. Mereka berdua di lembah Bakah yang begitu kering kerontang. Tiba saatnya Ismail kehausan. Dia mulai menangis. Apa yang dilakukan oleh sang ibu yang solehah ini? Hajar pun berusaha mencari air. Dia tidak bisa melakukan usaha apapun kecuali berlarian di antara bukit Sofa dan Marwah. Para mufasir mengatakan saat Siti Hajar itu berlari 1 kali, 2 kali, 3 kali mencari air itu masih logis. Tapi pada saat Siti Hajar terus meneruskan larinya di keempat, kelima, keenam, ketujuh, para mufasir sadar bahwa Siti Hajar, wanita solehah ini, dia akan terus berlari, berusaha maksimal sebisa yang dia lakukan, karena itu hanya yang bisa dilakukan adalah berlari mencari air. Bahkan dia akan terus berlari sampai meninggal, sehingga dia tidak pernah melihat lagi anak yang dikasihinya menderita. Ternyata niatan itulah yang mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah kepada Siti Hajar. Tapi lihat, apakah kemudian Allah memberikan zam-zam di trek larinya Siti Hajar di antara Safa Marwah? Tidak. Allah memberikan zam-zam itu justru di kaki Ismail alaihissalam. Itu sebagai gambaran bahwa kawan-kawan tenaga kesehatan berangkat dari rumah, menolong saudara-saudara kita mukmin, mukminat yang Allah berfirman bahwa nyawa seorang mukmin mukminah itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Dan kawan-kawan pun menyadari ada risiko nyawa saat menolong mereka menghadapi keganasan virus ini. Tapi mereka tetap berangkat memenuhi panggilan Allah, karena nyawa mukmin mukminah harus diselamatkan. Inilah niat yang disebut niat lurus tadi. Niat lurus ini akan menghadirkan cinta Allah. Dan kembali ke kisah Siti Hajar tadi, zam-zam belum tentu dikeluarkan Allah di trek usaha kita, usaha kawan-kawan tenaga kesehatan. Bisa jadi niat yang lurus, yang mulia dari kawan-kawan dunia kesehatan itu akan mendatangkan cinta Allah yang kemudian zam-zamnya dikeluarkan di orang-orang yang kita kasihi. Mungkin suami kita, pasangan kita, atau anak-anak kita. Dari sanalah zam-zam itu akan keluar. Maka mari kita jaga kontrak kita hanya dengan Allah. Kita tidak melakukan kontrak dengan siapapun. Karena kontrak dengan Allah selalu mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Selalu mendatangkan kebahagiaan di hati. Dan itu yang menyebabkan rahmat Allah datang. Karena kita semua bisa masuk surga bukan karena prestasi ibadah kita. Kita masuk surga karena ridha Allah, sehingga Allah memberi rahmatnya. Karena usaha sebaik apapun kita, ibadah sebaik apapun kita, itu ibadat uang paling banyak 5 rupiah. Sedang nilai surga adalah triliunan. Jadi tidak mungkin ibadah kita bisa ditukar guling dengan nilai surga yang sangat indah. Kita masuk surga karena rahmat Allah, karena datangnya ridha Allah. Semoga semua yang kita lakukan
apa yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan, tetap terus menjaga niatnya yang lurus, agar rahmat Allah itu mendatangi kita setelah Allah mencintai kita. Demikian yang sedikit dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang dhaif ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.